Saya sempat lihat laporan LHKPN terbaru, harta pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dan ternyata aset terbesarnya memang ada di surat berharga, nilainya sampai triliunan rupiah. Tapi yang menarik perhatian saya, nilai aset propertinya juga ikutan naik. Dari situ saya berpikir, kenapa banyak orang besar tetap menyimpan sebagian asetnya di tanah dan properti. Kadang orang melihat rumah cuma sebagai tempat tinggal, padahal banyak orang, properti juga dianggap sebagai penyimpan nilai, penjaga aset, perlindungan kekayaan di jangka panjang. Karena kondisi ekonomi bisa berubah, nilai uang bisa turun, biaya hidup bisa naik, dan tanah jumlahnya terbatas. Makanya orang yang memahami aset biasanya tidak menyimpan semuanya di satu jenis investasi saja. Ada yang di bisnis, ada yang di surat berharga, ada juga tetap menyimpan dalam bentuk emas, tanah, rumah, kebun, dan properti yang lainnya. Karena aset nyata seperti ini sering dianggap lebih tahan terhadap perubahan zaman. Dari situ saya makin sadar, membangun aset itu bukan selalu soal terlihat kaya, tapi soal menjaga hasil kerja keras supaya nilainya tidak habis dimakan waktu. Dan mungkin itu juga kenapa banyak orang sekarang mulai belajar emas, tanah kecil, atau properti bertahap. Meskipun mulainya dari kecil, tapi yang penting benar-benar punya aset yang nyata. Mungkin hari ini belum semua orang bisa langsung punya rumah besar, tapi belajar menjaga aset sedikit demi sedikit tetap bisa dimulai. Karena pada akhirnya aset nyata sering dibangun bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga kestabilan hidup dan masa depan keluarga. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang yang tetap mempertahankan sebagian asetnya di tanah dan properti.